Gempa dengan magnitudo 5,6 yang menerjang Cianjur pada Senin 21 November 2022 mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi karena wilayahnya yang terletak di jalur cincin api atau Ring of Fire. Salah satu wilayah yang perlu diwaspadai ialah wilayah selatan Pulau Jawa yang disebut-sebut memiliki potensi gempa besar bahkan bisa memicu tsunami yang biasa disebut dengan megatrust. Jurnal kebencanaan berjudul Implication for Megatrust Earthquake and Tsunami from Seismic Gaps South of Java, Indonesia yang diterbitkan 17 September 2020 membahas potensi gempa dan tsunami di selatan Jawa. Penelitian oleh Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Sri Widiantoro dan tim ini menunjukkan potensi gempa dengan magnitudo 8,8 yang bisa menghasilkan tsunami setinggi 12 hingga 20 meter di dua wilayah, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara tsunami dengan ketinggian 4,5 meter berpotensi menerjang seluruh wilayah pantai selatan Jawa. Menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, yang merupakan salah satu anggota tim penelitian jurnal, perkiraan gempa megatrust didasari perhitungan dengan Global Positioning System atau GPS, yang memprediksi gempa selatan Jawa berpeluang terjadi sekitar setiap 400 tahun. Meski demikian, informasi yang kurang mencukupi membuat peneliti tidak dapat menarik kesimpulan kapan gempa megatrust tersebut akan terjadi. Namun catatan terakhir menunjukkan gempa megatrust selatan Jawa terakhir kali terjadi pada 1818. Dia bisa sampai itu dengan periode akumulasi energi 400 tahun. 400 tahun, baik. Sedangkan tadi kita masih punya catatan sejarahnya itu terakhir di 1818. Kita belum punya nih yang crossing sampai 400 tahun. Jadi kita nggak tahu ini terakhir terjadinya kapan. Sehingga kita masih belum bisa menentukan ini kira-kira berapa puluh tahun lagi dia akan perulangan dengan terjadi kekuatan 8,8 sampai 9. Ini yang jadi yang harus menjadi tantangan kita di sisi riset untuk bisa menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui di belakang itu historisnya seperti apa. Adapun megatrust merupakan daerah pertemuan antar lempeng tektonik atau subduksi yang kedalamannya terbilang dangkal, yakni kurang dari 50 km. Wilayah selatan Jawa memiliki dua segmen megatrust, yakni segmen selatan Jawa bagian barat dan segmen selatan Jawa bagian timur. Segmen-segmen ini diperkirakan menyimpan energi besar dengan potensi gempa dan tsunami yang diprediksi lebih besar dari gempa dan tsunami Aceh 2004. Jika kita melihat potensi gempa dan tsunami yang akan dihasilkan, upaya mitigasi mutlak perlu dilakukan. Apalagi di sepanjang selatan Pulau Jawa itu terdapat 22 kota dan kabupaten yang memiliki populasi sekitar 29,98 juta jiwa. Berdasarkan interpretasi model ketinggian tsunami di pesisir selatan, area paling terdampak jika terjadi gempa dan tsunami berada di 8 kabupaten yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Pandeglang dan Lebak di Banten, Sukabumi dan Cianjur di Jawa Barat, Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul di DI Yogyakarta, serta Pacitan di Jawa Timur. Total penduduk di seluruh wilayah itu hampir 10 juta jiwa. Tingginya korban jiwa akan sulit dihindari apabila tidak dilakukan perubahan besar dalam sistem mitigasi, termasuk bagaimana mengurangi dampak kerusakan infrastruktur. Dari seluruh daerah rentan gempa di Indonesia, Pulau Jawa menjadi area yang memiliki kerawanan dan kerentanan tinggi dibanding wilayah lain. Setidaknya ada 3 alasan yang melandasi teori ini. Pertama, sekitar 60% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, banyak infrastruktur vital nasional. Dan alasan ketiga, terdapat struktur geologi berupa zona subduksi di selatan. Melihat ancaman bencana besar di selatan Jawa, diperlukan prioritas mitigasi di wilayah tersebut. Jumlah pakar kebencanaan merekomendasikan setidaknya 5 poin mitigasi, yakni pemahaman risiko bencana masyarakat, penataan penggunaan bahan, mengontrol laju pembangunan, pembangunan sabuk hijau penanganan bencana, serta pembangunan kembali perkotaan berbasis mitigasi bencana. Jika kita berkaca dari gempa Cianjur yang sampai saat ini sedikitnya sudah menewaskan 271 orang, tentunya upaya mitigasi mutlak harus dilakukan. Apalagi berdasarkan penelitian, gempa dan tsunami ini akan mengancam Pulau Jawa yang merupakan salah satu pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia. Selain upaya mitigasi dari pemerintah, masyarakat juga harus diberi pendidikan ataupun upaya preventif agar ketika bencana terjadi, mereka siap untuk menghadapi bencana tersebut.